yang cukup unik dan jadi pertanyaan kita semua. Mengapa pendukung Jokowi lebih memilih Golkar dibandingkan dengan PSI? Bukankah PSI dipimpin si bungsunya Jokowi? Ini dia info terkini Widya. Ya, makasih. Pak, setelah pensiun jadinya di Golkar seberapa tadi Isu bergabungnya Presiden Jokowi setelah pensiun berhembus kencang. Bahkan media berusaha mengkonfirmasi berita itu pada kepala negara. Yang pasti, Pilpres kemarin hubungan antara Jokowi dengan Golkar makin dekat. Dan kita melihat sepertinya tidak ada hambatan yang menghadang tentang ini. Beberapa pihak menyebut Jokowi bakal jadi ketua umum menggantikan Erlangga Hartarto. Bila ada aturan di Golkar, soal yang berhak menjabat ketua umum adalah orang yang pernah menjadi pengurus DPP dalam 5 tahun. Aturan itu bisa diubah dalam Munas Golkar tahun depan. Kita tahu apa saja aturan bisa menjegal Jokowi atau keluarganya bisa diterabas begitu saja. Setidaknya kita melihat Gibran yang semula diprediksi hampir mustahil jadi cawapres, kini malah meraih suara banyak dalam Pilpres. Sebelumnya bungsu Jokowi hanya dalam 2 hari bisa jadi ketua umum PSI. Nah, apakah aturan internal Golkar mampu membatasi presiden jadi ketua umum Golkar? Kayaknya sih enggak. Di sisi lain, perolehan Golkar di pemilu juga naik signifikan. Dan mau bagaimanapun, keuntungan itu bisa didapat Golkar. Malah diperkirakan jumlah kursi wakil rakyat dari partai dominan warna kuning ini bakal melebihi PDI Perjuangan yang jumlah pemilihnya lebih besar. Potensi ini terbuka sebab perolehan Golkar di berbagai wilayahnya tandanya utuh. Sementara partai pimpinan Bu Mega malah memberi sisa. Akibatnya, bila dikalkulasi secara nasional, meski jumlah pemilih lebih banyak, namun kursi DPR bakal lebih kecil dibanding partainya Pak Erlangga. Meskipun rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU belum usai, tetapi partai berlambang pohon beringin sudah nyicil ayem. Sebab dari data sementara yang masuk dalam real count, jumlahnya naik signifikan dibandingkan dengan pemilu 2019. Bahkan Golkar diprediksi akan berada di urutan kedua, perolehan suara terbanyak di bawah PDI Perjuangan. Tentu saja itu berita yang menggembirakan bagi Pak Erlangga Hartarto, simpatisan, kader dan jajaran struktural. Meski kita tahu dalam 20 tahun terakhir Golkar secara resmi tak mampu menang. Atau ada orang yang memang mendapat mandat turun kontestasi Pilpres. Terpilihnya Yusuf Kala sebagai wakil presiden di 2004 dan 2014 tidak menjadikan representasi resmi Golkar. Sedangkan di 10 tahun terakhir merapat dan selalu ikut serta koalisi pemerintah ternyata berdampak baik. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tak bisa dipungkiri memanfaatkan kepopuleran Jokowi dengan merapat, menempel erat sehingga berharap mendapatkan keuntungan. Meski jelang Pilpres, mereka kemudian menahan diri dan tidak menjalankan mandat partai menurunkan Erlangga di kontestasi Pilpres. Secara matematis, cara berhitung Golkar menunjukkan mereka partai yang matang. Ada 2 nama elit Golkar yang digadang-gadang turun kontestasi, yakni Erlangga serta Kang Emil. Namun akhirnya keduanya tak dimunculkan dan lebih memilih merapat ke Prabowo Gibran. Keputusan ini terbukti menghasilkan suara pemilih yang lumayan signifikan. Bisa dilihat dalam pemilu 2024 ini. Dalam banyak kesempatan, Erlangga nyaris selalu ada di sisi Jokowi, terutama saat bagi-bagi bansos. Mereka juga pasang badan,
sebab rakyat hanya melihat sosok Jokowi. Golkar juga tidak pernah konfrontatif dengan pemerintahan. Mereka ini mungkin satu-satunya partai pendukung pemerintah yang sama sekali tidak rewel. Bisa dibilang mereka anak manis menempati posisi Menko Perekonomian. Erlangga turut menyalurkan langsung bantuan pemerintah ke masyarakat di berbagai daerah. Dalam kampanye pun, Partai Golkar memanfaatkan popularitas Jokowi untuk menggerek elektabilitas partai. Kita bisa lihat kampanye iklan di TV. Mereka memasang video Erlangga dan Jokowi. Hubungan yang renggang antara Jokowi dan PDI Perjuangan benar-benar dimanfaatkan Golkar untuk menarik rakyat yang masih mengagumi presiden. Berbagai program di bawah Kementerian Perekonomian mampu ditampilkan tanpa celah dan bisa menarik pemilih Jokowi untuk tak rugi memilih Golkar. Mau bagaimanapun, Golkar pengen diidentikan dengan Jokowi. Jokowi efek memang punya pengaruh besar terhadap kenaikan suara Partai Golkar. Sebelum pemilu pun, Golkar sudah berusaha mendekati, bahkan melempar isu Jokowi akan bergabung ke Golkar. Sebelumnya, dikabarkan Gibran merapat ke AMPG, sayap Golkar untuk generasi muda. Namun entah mengapa, sampai kini hal itu tidak terrealisasi dalam situasi hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan yang memanas. Bahkan memburuk setelah Jokowi terang-terangan mengusung Prabowo Gibran. Erlangga dengan cerdik memanfaatkan momen tersebut. Memperlihatkan hubungan yang harmonis dan kedekatan dengan Jokowi tentu saja bisa mengalihkan pemilih Jokowi dari PDI Perjuangan untuk berpaling ke Golkar. Ibaratnya, partai dengan warna kuning ini menyediakan diri sebagai rumah kedua atau rumah penampungan bagi orang-orang yang sangat-sangat mencintai dan loyalis Jokowi, tetapi tidak lagi nyaman dengan PDI Perjuangan. Dengan naiknya suara Golkar, bisa dikatakan terjadi migrasi pemilih Jokowi, terutama dari PDI Perjuangan. Suara pendukung Jokowi sepertinya banyak memilih Golkar dibandingkan partai lainnya. Meski partai pendukung Prabowo Gibran suaranya ikut naik, namun pertambahan suara Golkar lebih signifikan dibandingkan dengan partai lain. Dengan pemilu 2019 lalu, Golkar meraih 12,31%. Sedangkan sekarang berdasarkan Realcon sudah di 15%. Bertambah 2,5% itu jelas prestasi yang luar biasa. Kita tidak meragukan cara berpolitik serta infrastruktur Golkar memang paling mapan dibanding yang lain. Kader Golkar sendiri yang menempati posisi menteri mampu bekerja dan menunjukkan kematangan mereka. Erlangga Hartarto, pemegang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, juga dipercaya Presiden Jokowi mengemban jabatan strategis seperti Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Masih juga jadi Ketua Komite Cipta Kerja. Selain itu, ada Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, dan jadi salah satu orang kepercayaan Prabowo dalam berbagai debat presiden. Yang cukup unik dan jadi pertanyaan kita semua, mengapa pendukung Jokowi lebih memilih Golkar dibandingkan dengan PSI? Bukankah PSI dipimpin si bungsunya Jokowi? Bisa jadi karena PSI partai baru yang kinerjanya belum teruji sama sekali. Di sini memperlihatkan faktor Jokowi yang membuat pemilih lebih mempercayai dibandingkan nama lain. Simbiosis mutualisme saling menguntungkan adalah situasi Golkar saat ini. Dengan merapat ke Jokowi, Golkar mendapatkan kenaikan suara dalam pemilu dan bakalan lebih banyak mendapatkan kursi Senayan. Tetapi di balik itu, Golkar harus turut dan mengikuti semua kemauan maupun skenario politik Jokowi. Pun nanti lanjut untuk ikut menuruti kemauan Prabowo Gibran sebagai tindak lanjut pemerintah Jokowi.
Mengamankan posisi Jokowi adalah misi utama Golkar sebagai imbal jasa dari kenaikan suara Golkar pada pemilu 2024 ini. Karena jika hak angket benar-benar tergulir, berpotensi akan merepotkan, bahkan bisa berujung pemaksulan bagi Jokowi. Ini yang dijaga oleh Partai Golkar, dan saat inilah kesempatan untuk membayar jasa-jasa Jokowi. Demikian info terkini dia, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini dia selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini dia